Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Basiroh TV dimanapun Anda berada, serta pencinta Buya Syakur dimanapun Anda berada. Ya, jumpa lagi dengan saya, admin Basiroh TV. Udah lama kita tidak bersua, karena sesuatu hal, ya insya Allah mungkin ke depan kita akan sering bersua lagi dalam hal membahas ceramahnya Buya Syakur. Di sini saya katakan, saya bukan ustadz, bukan orang yang paham banget dengan agama ya, santri aja bukan, hanya seorang jamaahnya Buya Syakur, dan mungkin saya ya salah satu pendengar setianya Buya Syakur. Ya kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu masalah babi ya, haramnya babi. Sebelum ke situ saya ingat dengan perkataan Buya Syakur. Untuk saya, kalau orang yang mendengar ceramahnya saya itu paham dan ngerti, itu saya senang. Tapi bukan itu yang bikin saya senang tuh. Ketika orang berpikir, jadi Buya Syakur mengajak kita berpikir ya. Itu yang lebih disenangi sama Buya Syakur. Baik, kembali kepada topik kita. Ini akan membahas masalah babi. Babi begitu ditakutkan, daging babi ya terutama ya, sama umat muslim, karena memang itu ada perintahnya bahwa babi itu haram. Jujur kalau saya amatin, mungkin ya 90% mungkin, ini perkiraan saja ya, bahwa umat muslim itu hampir nggak tahu apa alasannya babi diharamkan itu. Jadi muslim ya, umat muslim, umat Islam itu menerima itu hanya sebagai dogma. Jadi dogma itu kan sesuatu perintah atau ajaran yang dari sononya begitu, tanpa tahu alasannya. Ya sampai saya pribadi sampai umur ya kepala 4 itu juga belum paham itu kenapa babi itu diharamkan. Tapi ya sebagai muslim yang mungkin ya taat itu, ya saya coba juga mentaati dengan tidak memakan babi. Dan mungkin ya yang lain-lainnya yang diharamkan ya, karena itu perintah gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah bertemu dengan Buya Syakur, bukan ketemu ya, saya ketemu ceramahnya Buya Syakur lah, itu saya baru paham kenapa babi itu diharamkan. Dan begitu umat Islam begitu paranoidnya atau fobianya terhadap babi. Dan mungkin baru-baru ini kita pernah ya dihebohkan dengan ada kedai bakso ya, yang pemiliknya mungkin membuat video yang sampai memecahkan mangkok yang bekas makan kerupuk babi itu ya, sebenarnya dicelupkan ke kuahnya bakso mungkin ya. Setelah itu dia bikin video yang sampai memecahkan mangkoknya. Sebegitu menakutkannya lah babi ini.
Dan mungkin saya juga yakin dia juga nggak tahu tuh alasannya kenapa babi diharamkan gitu ya. Baik, begini, bahwa kita perlu tahu itu ya, kata haram itu sesungguhnya itu arti, kalau terjemahannya haram itu sebetulnya sih bagus ya. Di haram itu wibawa atau kehormatan. Karena kita sering mendengarkan Masjidil Haram, tanah haram, Mekah ya, Masjidil Haram ya, Masjidil Haram yang di Mekah itu kan. Jadi artinya sebetulnya bagus, haram itu. Jadi kehormatan, kewibawaan. Terus lantas apa dong kata haram ini konotasinya dengan yang jelek gitu ya. Jadi begini, dalam perintah Allah dalam Al-Qur'annya ada yang jelas-jelas ya sudah mengharamkan sesuatu ya. Ini misal masalah konsumsi makanan dan minuman ya. Makanan di sini adalah daging ya, dan minuman mungkin ya khamar. Kalau makanan itu kan dari daging itu kan banyak, yang diantaranya yang diharamkan itu kan binatang buas, terus yang binatang yang bertaring, binatang yang melata, berbisa, terus binatang yang hidup di dua alam. Itu mungkin itu pasti ada reason ya, ada alasan kenapa diharamkan. Nah, babi ini termasuk juga yang diharamkan, padahal bukan binatang buas, bukan binatang melata. Pengkhususan babi kenapa diharamkan gitu kan. Ya pastinya juga ada reason. Nah, kali ini kita akan mungkin bedah kenapa alasannya itu ya, kenapa diharamkan. Jadi begini, ketika kita mendengar atau melihat seseorang yang punya sifat buruk ya, itu kita selalu menyematkan kepada binatang. Contoh orang yang sifatnya rakus, itu kan disematkan kepada binatang. Contoh monyet misalnya. Jadi tangan satu megang, satu makan memegang, kaki pegang. Jadi gambaran sifat orang yang rakus itu disematkan kepada binatang monyet lah. Atau yang orang yang kejam, keji, itu disematkan kepada binatang buas. Jadi alasan mengharamkan itu kenapa? Supaya ya kita itu jangan berlaku seperti binatang. Nah, babi ini gimana? Berarti mungkin ada juga sifat-sifat binatang sifat binatang buruk di babi ya. Dari beberapa pengetahuan saya, bahwa babi ini ada satu hal yang mungkin buruk yang perlu tidak ditiru, yaitu babi ini binatang yang makan kotorannya sendiri. Apa artinya? Ya kalau digambarkan, diistilahkan bahwa seperti ini. Kalau saya misalnya teman saya menyebut ngasih tahu si dia seseorang, dia itu orangnya pelit. Jadi tainya aja digoreng gitu supaya bisa dimakan lagi. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi gambaran yang orang yang pelit itu mungkin disematkan kepada babi. Ya ini masih dalam perdebatan ya. Tapi coba Anda renungkan, telaah gitu ya. Jadi
Intinya, jadi Allah melarang sesuatu itu pasti ada alasannya. Jadi lebih kepada sifat karakter, supaya kamu tidak berlaku seperti binatang. Karena dalam rangka menghormati kamu, manusia ya, kamu punya wibawa, punya kehormatan. Jadi diharamkanlah itu. Jadi intinya Allah itu melarang itu dalam rangka menghormatimu sebagai manusia, supaya tidak berlaku seperti binatang yang sudah disebutkan, yang diharamkan itu. Jadi mungkin ya itu penjelasan singkat dari saya bahwa alasan kenapa sih babi itu diharamkan. Jadi mungkin dari sini bisa Anda paham. Saya tidak akan melebar kemana-mana, takut ada gesekan ya. Kenapa gini? Karena begini, jujur mungkin untuk para pemakan babi juga, mereka mengolok-olok kita ya, umat muslim. Kenapa babi diharamkan? Itu. Padahal katanya daging terenak. Terus banyak manfaatnya. Gitu. Karena apa? Dari kita tidak bisa menjelaskan kenapa babi haram. Kan gitu. Jadi ya itulah gambaran sedikit tentang kenapa daging-daging yang sudah diharamkan sama Allah. Jadi supaya tidak berlaku seperti perilaku binatang itu. Ya baik, mungkin itu saja gambaran atau penjelasan dari saya persoalan diharamkannya babi. Sekali lagi ini dari hasil referensi ya, ceramahnya Buya Syakur. Jadi sesuatu yang diharamkan itu intinya begitu. Jadi dalam rangka menghormatimu, manusia dalam hal ini, karena kamu manusia ini punya wibawa, supaya tidak berlaku seperti binatang ya, binatang yang tadi yang diharamkan. Karena soalnya kalau masalah sesuatu yang diharamkan itu kepada kesehatan, itu tidak akan ketemu. Misal kan selalu alasannya bahwa babi itu mengandung cacing pita. Ya mereka, para pemakan babi akan beralasan, akan membantah bahwa kalau masalah cacing pita mah jangankan di babi, di sapi juga banyak. Jadi bukan pada itu ya, itu bukan kepada kandungan, jadi kandungan dagingnya, jadi lebih pada sifat ya, karakter. Kenapa? Intinya gini, sesuatu yang dimakan itu akan mendarah daging. Apakah itu konsumsi objeknya itu sendiri, daging ya, minuman, atau cara mendapatkannya gitu. Jadi sesuatu yang haram itu outputnya semuanya jelek, nggak ada yang baik. Jadi banyak hal-hal yang halal juga bisa jadi haram ya. Ketika satu, ketika cara mendapatkannya dengan tidak baik.
itu juga akan haram. Uang halal kan, tapi kalau dari hasil korupsi, hasil maling, itu jadi haram. Kedua, misal binatang yang dihalalkan tapi bisa jadi haram. Apa? Ya misal ayam kan halal, kerbau halal, tapi cara memperlakukannya, nyembelihnya tidak baik, tidak sesuai dengan syariat, itu bisa jadi haram. Atau binatang itu mati sebelum disembelih. Jadi istilahnya kalau ayam itu ayam tiren ya, itu bisa jadi haram. Jadi segitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kata-kata yang menyinggung. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya hanya berbagi ya, berbagi cerita lah, pengalamannya. Ya ini hasil dari berpikir saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Basiroh TV. Oke?